Shalom saudaraku semua, salam jumpa kembali dalam doa dan puasa kita pada hari ini. Kita percaya bahwa sepanjang minggu ini kita adalah dalam penyertaan Tuhan, amin. Ya baik, sebelum kita naikkan pujian penyembahan kita, terlebih dahulu kita dengarkan firman Sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu yang tetap melindungi kami, menjaga kami, sehingga pada kesempatan ini Tuhan Engkau boleh mengantarkan kami di dalam ibadah doa dan puasa pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, sebelum kami memulai doa ibadah ini Tuhan, kami telah meniup sangkakala Tuhan, tanda kehadiran-Mu bersama kami masing-masing Tuhan. Engkau urapi peniup sopat, Engkau urapi doa pembuka, doa penutup, doa syafaat, sinar kami, pemusik kami, begitu juga penabur firman-Mu, urapi kami semua dengan kuasa darah Yesus. Sehingga apa yang Kau berikan tugas pada kami pada hari ini bisa kami jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat keluarga kami yang bertalian darah dengan kami semuanya Bapa, aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Begitu juga Bapa kami berdoa buat penabur firman-Mu sebentar lagi, kiranya Engkau mengurapi dia, supaya apa yang ingin Engkau katakan melalui hamba-Mu ini Bapa bisa dia utarakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Bapa kami berdoa Bapa buat alat-alat yang kami pakai saat ini, yaitu HP kami, laptop kami Tuhan, aman, jaringan listrik semuanya aman, karena Engkau Tuhan yang menuntun dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami ini Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama dari Tuhan. Kita mau datang ke baitnya, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan rasa bersyukur dan bersukacita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang baik dan teramat baik bagi kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Pemulihan ekonomi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kami percaya pemulihan akan terjadi terhadap rakyat Indonesia ini. Kami percaya Roh Kudus yang memulihkan semuanya ekonomi rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk kejahatan yang ada. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke Bapak. Masih ada yang menyembah berhala, iri, dengki, gila hormat, gila jabatan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia dipulihkan menjadi berbalik seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kesatuan antar gereja. Begitu banyak gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, gereja apapun dia bentuknya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk generasi muda. Berikan roh takut akan Tuhan kepada generasi muda kami Bapa. Berotoritaslah Engkau terhadap generasi muda kami, sehingga apapun yang dipikirkannya, apa yang dilakukannya, apapun yang menjadi tindakannya, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Segala roh-roh jahat yang ada di generasi muda kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan generasi muda kami Tuhan, menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Tentu baik-baik saja bukan? Kita percaya kita tetap diberikan Tuhan hati atau roh yang bersuka cita, sekalipun pandemi belum juga berakhir. Tapi kita percaya dengan doa-doa kita pandemi ini segera akan berakhir. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan dan kita bersyukur untuk itu. Dan sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur, kemuliaan, glori-glori hanya bagimu ya Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana cinta kasih-Mu dan bagaimana Engkau sudah mengurapi semuanya yang bekerja untuk melayani di dalam ibadah ini. Dan kami juga terus bermohon kepadamu ya Bapa, supaya kiranya semua peralatan yang kami pakai dapat Engkau urapi sehingga tidak ada yang terganggu. Dimanapun saudara kami berada pada saat ini, bagaimanapun keadaannya, Engkau yang mengurapi mereka, memberkati mereka dengan luar biasa. Dan kiranya juga Engkau yang akan memberikan kepada kami urapan pengajaran, urapan kenabian, kerasulan. Kami mengerti Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Karena kami dituntun oleh Roh Kudus. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sangat sederhana. Walaupun persiapan hamba sederhana, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, hamba akan menyampaikan sehingga yang mendengar dapat mengerti. Ampunkan salah dosa kami ya Bapa, supaya kami ini layak disebut anak-anak Tuhan dan tidak terhalang berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Roma 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali semua kita tahu bagaimana caranya untuk bertindak sopan, untuk berbuat baik, atau barangkali terlihat seperti kita ini orang yang benar-benar melayani, atau barangkali kita penuh dengan belas kasihan di dalam kita melayani. Tetapi apa yang disuruh oleh Tuhan adalah bahwa kita ini sebagai orang percaya di dalam persekutuan kita harus menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh. Jangan berpura-pura. Itu tadi yang dikatakannya, bahwasanya kasih kita itu harus nyata dan tidak ada kepura-puraan. Banyak orang yang berbuat berpura-pura di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Memang di dalam pelayanan seringkali hamba-hamba Tuhan itu terjebak karena mereka mempunyai rohani, mereka itu banyak mempunyai karunia-karunia rohani yang lebih daripada yang lain. Oleh karena itu pada saat dia melayani itu, dia merasa bahwa dia sudah melayani dengan sungguh dan dia merasa bahwa dia sudah penuh dengan kasih. Tapi sebenarnya kasihnya itu sangat dangkal dan bukan yang tulus yang datang dari dalam hatinya. Kalau kita lihat bagaimana Yesus itu melayani, selalu dikatakan tergerak oleh belas kasihan. Itu sebabnya Yesus itu menyembuhkan yang sakit itu. Tergerak oleh belas kasihan yang menyebabkan Yesus itu membangkitkan orang mati. Itu yang sering dilakukan oleh Yesus karena tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita minta diurapi supaya kita diberikan pikiran seperti pikiran Kristus yang penuh dengan belas kasihan pada saat melihat orang lain sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katanya ada dua cara untuk menunjukkan kasih kepada orang lain, yaitu pertama, yaitu dengan jalan menunjukkan yang berbuat sesuatu yang ada maksud-maksud tertentu di belakangnya. Misalnya kita berbuat baik kepada majikan kita dengan harapan bahwasanya dia nanti akan merasa dihargai, oleh karena itu dia akan lebih banyak lagi memperhatikan kita. Kemudian kita menghormati orang yang kaya raya dengan harapan supaya kita nanti akan didukung dengan dana kalau kita memerlukannya. Kita menghormati orang yang punya kekuasaan dengan harapan bahwa kita nanti akan didukungnya pada saat kita membutuhkan kekuasaannya dan kita tidak akan dilawannya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Banyak kita lihat kalau umpamanya datang ke pesta, pada saat orang yang datang dengan pakaian yang biasa dan sederhana, tidak terlalu banyak orang yang mengejar. Tetapi kalau orang yang pejabat atau barangkali orang yang kaya raya atau barangkali dia seorang penguasa, dia akan dikejar dan dia akan dihormati berlebih-lebihan, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, bagaimana semestinya kita sebagai orang Kristen, bahwasanya kita harus menunjukkan kasih kita, kasih yang dalam, kasih yang sungguh-sungguh, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi semua manusia walaupun manusia itu berdosa. Jadi kasih yang diharapkan itu adalah kasih seperti orang tua terhadap anaknya, kasih antara sesama saudara, itulah yang diharapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan ini, bahwasanya untuk menunjukkan kasih itu berbagai macam cara yang sudah dipakai. Yang kemudian dikatakan bahwasanya kasih itu harus nyata, jadi kita harus menunjukkan kasih kita itu harus jelas-jelas nyata, diketahui oleh orang lain. Jauhilah yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kenapa kita harus menjauhi yang jahat? Karena menurut firman Tuhan mengatakan bahwasanya kalau kita tidak menjauhi yang jahat itu,
berarti yang jahat itu nanti akan menghancurkan kita. Jadi yang baik itu akan kalah. Oleh karena itu yang baik itu harus melawan dan mestinya kita yang menghancurkan dan kita yang menjauhi, kita yang melawan kejahatan itu. Itulah yang diharapkan dan itulah yang disuruh oleh Tuhan. Kemudian katanya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului di dalam memberi hormat. Saling mendahului di dalam memberi hormat. Jadi seringkali ada orang berkata, dia tidak peduli sama aku, dia tidak mau memperhatikan aku, dia tidak mau melihat aku. Kenapa kita tunggu orang lain yang menghormati kita? Kalau kita bertemu dengan orang lain, kita lebih dahulu menyapa. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Dek, selamat pagi Kak. Tidak ada salahnya, kita lebih dulu. Kalau dia tidak menjawab, biarkan saja. Tetapi kalau dia menjawab, berarti apa yang kita sampaikan, kasih yang kita sampaikan itu sudah terjawab. Bahwasanya dia juga ada respon dengan apa yang kita katakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwasanya jauhilah kejahatan, tetapi berbuatlah yang baik. Jadi ya, berbuat baik itu harus kita lakukan. Bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan baik itu? Yang dikatakan dengan baik itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Yaitu dengan banyak membaca firman. Bahwasanya firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita tidak boleh mencuri. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberi kepada orang lain. Siapa yang punya lebih akan memberi kepada yang berkekurangan. Jadi tidak hanya dalam soal harta Bapak Ibu, tetapi juga kalau kita mempunyai kelebihan dalam bidang kerohanian, kita lebih mengerti tentang firman Tuhan. Kalau ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, kita harus membawa mereka, menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya kita harus mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Itu artinya bahwa kita juga sudah memberi kepada mereka dalam hal bidang rohani. Jadi ya, kalau kelas kita lebih tinggi, kita mengajari orang yang lebih rendah. Jadi kalau harta kita lebih banyak, kita akan memberikan kepada orang lain. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwasanya apapun yang kita miliki itu seluruhnya itu datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, karena Tuhan yang sudah memberi, kita juga wajib untuk memberi kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwasanya banyak orang yang berpura-pura baik ya. Banyak sekali orang yang melakukan berpura-pura baik, tapi sebenarnya mereka itu tidak baik. Hanya dengan maksud-maksud bahwa mereka itu mempunyai sesuatu di balik itu. Tapi apa yang Tuhan katakan adalah kita harus menyampaikan kasih kita itu, menyampaikan hormat kita itu benar-benar bahwasanya kita menghargai setiap orang. Kenapa kita harus menghargai setiap orang? Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kita semuanya adalah orang yang berharga. Karena Tuhan berkata, engkau adalah berharga di mataku dan engkau adalah biji mataku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah. Kisah ini mengenai seorang sopir. Sebagaimana sopir taksi biasa, dia mendapat telepon bahwasanya ada seorang penumpang yang mau dijemput di rumahnya. Kemudian dia datang pada waktu itu jam 2.30 dini hari. Bayangkan jam 2.30. Kemudian dia sampai di tempat itu, gedung itu besar, tapi dari semuanya hanya satu yang ada lampunya. Dan dia tahu pasti itulah orang yang memesan taksinya. Kemudian dia datangi ke tempat itu, ke kamar itu, dan dia ketok pintu, tok 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 tok. Kemudian ada suara dari dalam, sebentar ya. Dari suaranya ketahuan bahwa dia seorang wanita dan sudah tua.
Kemudian dia membuka pintu, sebentar ya, kemudian dia pergi mengambil kopernya. Dan pada saat itu sang sopir mencoba melihat apa yang ada di dalam rumah itu. Dia melihat bahwasanya perabotnya ditutup dengan kain, di dinding tidak ada jam, tidak ada foto-foto, tapi foto-foto itu ada nampak dalam satu kotak yang ada kelihatan keluar, begitu. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau seorang sopir itu sampai di satu tempat, kemudian dia bunyikan klaksonnya 1-2 kali, kalau tidak datang penumpangnya dia akan langsung pergi. Tapi beda dengan sopir yang ini, dia tidak menunggu di mobil tapi dia datangi. Kemudian setelah itu si ibu itu berkata, tolong bawakan koper saya ke mobil. Nah, kemudian si sang sopir bilang, boleh Bu, nanti saya bawakan. Terus kemudian dia ambil koper itu, dia bawa ke mobil, masukkan di bagasi, dan dia kembali menjemput ibu itu. Mari ibu, saya tuntun. Menurut sopir itu bahwasanya si ibu itu usianya kira-kira 80 tahun. Dan kemudian dia tuntun ibu itu dan dia pegang kuat sehingga ibu itu merasa sangat-sangat dihargai, merasa sangat-sangat dihormati, dan dia berkata, terima kasih ya nak, terima kasih ya, terima kasih anak, baik sekali ya, sudah memperhatikan saya, sudah mengurus saya. Terus kemudian sang sopir berkata, saya hanya berbuat kepada ibu dengan harapan supaya orang juga memperlakukan hal yang sama kepada ibu saya. Jadi berarti dia juga ada harapannya dengan berbuat begitu supaya ibunya juga diperlakukan dengan hal yang sama. Kemudian mereka berjalan dan si ibu duduk di belakang dan dia berkata kepada sang sopir, Pak sopir, tolong bawa melalui kota ya, karena yang mau dituju adalah pinggiran kota. Kemudian kata si sopir, Bu, kalau kita lewat dari kota berarti nanti kita akan lama, jadi nanti tidak cepat sampai di tempat tujuan. Kemudian dia kata, enggak apa-apa, saya enggak buru-buru kok, dan saya memang kepengen kali melihat-lihat kota. Kemudian si sopir pun membawa, dan dia melihat dari kaca bahwa orang tua itu matanya berkaca-kaca, dan dia minta supaya melewati satu tempat, ya, melewati satu tempat, melewati satu gedung yang besar. Dan ketika dia melihat mata ibu itu berkaca-kaca, pasti dia itu dalam keadaan sedih. Dan kemudian langsung dia matikan argonya, berarti tidak bisa lagi tahu berapa nanti biaya yang harus dibayar. Kemudian setelah dia melihat bangunan itu, dia ceritakan bahwasanya waktu aku muda dulu, aku bekerja di sana sebagai petugas untuk menjaga lift, begitulah kira-kira. Aku bertugas untuk menjaga lift. Oh iya, terus kemudian dia minta lagi lewat di satu tempat. Kemudian si ibu itu bercerita, oh inilah dulu mula-mula saya berumah tangga, disinilah kami tinggal. Begitulah yang dikatakannya. Kemudian si supir itu berpikir bahwa ibu ini mengenang masa-masa lalunya. Kemudian dia minta lagi supaya mampir di satu tempat, yaitu tempat di mana ada orang jual perabot-perabot, dan dia katakan, di sinilah dulu saya beli perabot, dan beberapa tempat yang lain lagi, dan dibawa terus dengan sabar, penuh kesabaran oleh sang sopir. Dan kemudian si ibu itu akhirnya berkata, ya, saya kelihatannya sudah mulai capek, baiklah, kita langsung pergi menuju tujuan yang saya sebutkan tadi. Dan kemudian sang sopir bilang, baik ibu, kita segera akan menuju ke sana. Dan karena tempatnya agak di luar kota, ya makan waktu baru sampai di sana. Dan ketika sampai di tempat itu, ketahuanlah bahwa rumah yang dituju itu adalah rumah jompo. Dan waktu di jalan, si ibu itu berkata begini, nak atau Pak sopir, saya tidak punya keluarga, tidak ada siapa-siapa lagi pun keluarga saya. Dan menurut dokter,
umur saya tidak panjang lagi. Nah, itulah yang membuat si sopir ini hatinya tergerak, kemudian dia mematikan argo. Dan pada saat si ibu itu pada saat mereka sampai di tempat rumah jompo itu sudah mulai fajar, sudah mulai menyingsing, sudah mulai kelihatan lah. Jadi karena mungkin di rumah ibu itu pun tidak ada jam, dia tidak memikirkan itu jam berapa waktu dia memanggil taksi itu, pas jam 2.30 pagi-pagi. Bapak Ibu yang terkasih, buat dia itu tidak persoalan, tapi dia berjalan. Dan kemudian seorang perawat datang untuk menjemput dia, membawa kursi roda untuk membawa dia ke rumah jompo itu. Dan kemudian si ibu itu turun dan membuka dompet. Kemudian dia katakan begini, berapa naknya bon saya, begitu kira-kira. Kemudian sopir itu berkata, tidak ada ibu, tidak ada yang harus dibayar. Loh, kenapa? Kamu kan perlu biaya. Uang saya masih ada kok, masih cukup untuk bayar. Nggak apa-apa ibu, simpan aja, nggak usah. Kemudian si ibu berulang-ulang mengatakan, terima kasih ya nak, terima kasih ya nak. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Kemudian dia pergi dengan kursi roda dibawa oleh perawat itu. Sesudah diturunkan kopernya, dan kemudian sang sopir itu tertegun. Lama sekali dia tertegun, dan dia matikan taksinya. Dia nggak mau lagi ambil sewa. Kemudian dia berpikir dan dia merenungkan. Dia merasakan bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang sangat penting pada hari itu. Aku sudah melakukan sesuatu yang penting kepada orang yang tidak banyak lagi umurnya, tidak panjang lagi umurnya. Itulah yang dia pikirkan, yang dia katakan. Aku bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada aku kesempatan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan seperti itu. Walaupun dia tidak menyatakan bahwa dia dalam keadaan sulit, orang tua itu, tetapi dia tahu bahwasanya orang tua itu hatinya sedang gundah. Karena dokter sudah mengatakan usianya tidak akan lama lagi, dan dia tidak tahu dia tidak punya siapa-siapa lagi pun. Bapak Ibu yang terkasih, untuk orang-orang yang sudah seusia kita, ya. Saya juga kemarin dapat telepon bahwasanya sahabat saya, kami dulu 3 bersahabat. Sahabat saya ini mempunyai 3 orang anak, kami masing-masing punya 3 orang anak. Kemudian sahabat saya yang barusan saya cerita ini, anaknya sudah meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu, dan dia sejak itu dia memang menurun kesehatannya. Kalau enggak selamanya dia selalu dalam keadaan sehat-sehat sekali. Dan pada saat dia telepon, saya dengar ada suara ribut-ribut. Maaf, pada waktu dia telepon saya tidak mendengar, tapi kemudian saya telepon balik. Dan pada saat diangkat oleh seseorang telepon itu, HP itu, kemudian saya dengar ada suara orang berbicara dengan suara parau dan tidak begitu jelas. Kemudian dia angkat, halo, ini siapa? Terus saya bilang, saya nama saya ini, Jendemita Sembiring. Saya sahabatnya ibu ini. Kemudian dia kata, ibu dalam keadaan sakit. Tadi itu dia bilang, saya udah kasih tahu ini sahabat ibu. Tapi dia bilang, udah jawab aja lah, aku nggak sanggup lagi. Dan kemudian perawatnya itu berkata kepada saya bahwasanya dia sudah kena stroke karena jatuh dari tempat tidur. Dan kemudian dia suaranya sudah tidak tentu dan bicaranya juga sudah tidak tentu. Ini buat saya merupakan satu hal yang sangat terganggu. Karena kami begitu bersahabat ya, sudah 58 tahun kami berteman, dan kami tidak pernah satu kali pun berselisih pendapat. Begitu juga dengan sahabat yang satu lagi. Kemarin dia kirimkan sama saya buku yang dikarang oleh anaknya. Kemudian saya sampaikan terima kasih untuk bukunya, tapi saya coba telepon, tidak diangkat. Saya nggak tahu apakah dia juga sudah dalam keadaan sakit.
Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pemikiran kalau kita sudah mulai tua adalah bagaimana dengan keadaan kalau seperti ibu tadi, tidak ada lagi yang keluarga yang bisa mengurus. Usianya waktu itu sudah 80 tahun, itu tadi yang dikatakan di dalam kisah itu tadi. Sudah 80 tahun, kita tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi kalau begitu, apakah kita masih ingin umur kita lebih dari 100? Anak-anak, menantu, dan semua keluarga kita sudah mendahului kita. Ini barangkali kalau saya yang ditanya, saya akan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Walaupun hanya tinggal sendiri seperti ibu itu tadi, tetapi dia juga tegar orangnya dan dia mengerjakan segala sesuatu dengan cukup baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dari tadi pembicaraan kita bahwasanya kasih itu harus nyata. Kita melihat bagaimana seorang sopir yang tidak ada hubungan darah dengan si ibu, tapi dia menyatakan kasihnya yang begitu luar biasa. Dia begitu mendengar bahwa si ibu itu tidak akan panjang lagi umurnya, langsung dia matikan argo. Dan juga dia tidak langsung pergi walaupun ibu itu tidak cepat keluar, tapi dia datang dan dia mengetok pintu dan dia tuntun ibu itu, dia angkat barangnya, dan pada saat si ibu itu bilang aku mau keliling-keliling kota, dan dia ikutin. Kadang-kadang ada juga sopir yang nggak mau seperti itu. Nggak bisa bu, saya mesti langsung. Saya masih banyak lagi yang saya kerjakan. Saya tidak mau. Ibu turun aja. Kadang-kadang di jalan juga kita akan diturunkan. Tapi supir yang satu ini sungguh luar biasa. Marilah kita berdoa supaya kita juga bisa menyatakan kasih kita kepada orang lain. Menyatakan kasih kita kepada keluarga kita. Menyatakan kasih kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang nyata. Kasih yang tidak pura-pura. Biarlah itu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya, juga memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami sudah mendengarkan kisah seorang ibu yang usianya tidak lama lagi. Dan bagaimana seorang sopir taksi yang tidak mengenal dia, tetapi dia menyatakan kasihnya kepada si ibu ini. Dan dia juga menyatakan dengan sungguh-sungguh bagaimana dia mengurus ibu ini walaupun tidak berapa lama. Tapi nyata itu membuat dia terenyuh sementara dan dia merenungkan hidup ini. Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik. Kami bermohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau juga memberikan kepada kami hati yang penuh kasih, dan kasih yang begitu nyata yang bisa ditunjukkan kepada semua orang, supaya melalui kami juga orang bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga presiden kami Tuhan. Berkati juga kiranya pemimpin kami, aparat pemerintah, supaya dapat menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan, supaya dapat menghadapi musibah, menghadapi semua bencana, menghadapi apa yang tidak baik di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun berada, bagi mereka yang sedang mengadakan misi Tuhan, untuk misionaris. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan juga di tiap-tiap daerah. Bagi kami jemaat yang mendengar firman ini Tuhan, supaya kiranya hamba Tuhan yang memimpin di gereja kami masing-masing mampu untuk mengendalikan, mampu untuk menggembalakan domba-domba yang ada di bawah pimpinannya. Terima kasih Bapa. Jadikan kami semua para wanita untuk menjadi tiang doa, untuk berdoa bagi keluarga, berdoa untuk gereja, berdoa untuk negara, berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami juga berdoa supaya semua pria yang ada bersama-sama dengan kami saat ini Engkau jadikan kiranya Tuhan, supaya menjadi imamat yang rajani, membawa keluarganya semuanya lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji Engkau, termulialah Engkau. Tinggal beserta dengan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Jauhkan kami dari roh maut, kecelakaan, bencana, malapetaka. Juga jauhkan kami dari COVID,
dan segala macam virus dan penyakit. Roh keselamatan menjadi milik kami ya Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada, menatang kami sehingga kami tidak akan terantuk di batu, dan Roh Kudus terus menuntun kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji-puji Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom saudara, sehat semuanya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.